Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Thanks udah mampir. Setiap manusia hidup itu pasti memiliki problematikanya masing-masing. Seorang pelajar memiliki problematikanya di dalam lingkungan sekolah. Ada yang bermasalah dengan temannya, kakak kelas, adik kelas, bullying, pelajaran, guru, dan lain-lain. Seorang karyawan bermasalah dengan lingkungan di pekerjaannya. Atasannya yang killer, pekerjaannya yang menumpuk, job desk di luar tugas pokok, jam kerja yang abnormal, nggak pernah cuti, sekalinya minta cuti, atasan bilang, kok ngedadak banget sih? Dan masih banyak lagi jenisnya. Dan setiap individu atau seseorang di segala posisi itu memiliki permasalahannya masing-masing. Ada yang bisa melewatinya dengan mudah, ada yang melewatinya dengan susah payah, namun pada akhirnya berhasil. Dan ada juga yang nggak bisa melewatinya sama sekali, lalu kemudian pindah haluan. Tapi, apapun itu, sesulit apapun kondisinya, tidak begitu menakutkan. Karena pada akhirnya, ia tetap akan bisa melewatinya meski harus berganti pekerjaan, pindah sekolah, dan lain-lain. Tapi sadarkah kita bahwa nggak semua problem itu bisa kita lewati dengan begitu saja? Ada hal di mana kita harus mengikuti aturan step by step-nya untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin sedikit berbagi tentang sebuah keresahan yang saya rasakan akhir-akhir ini. Saat saya usia remaja, ya sekitar SMP dan SMA, teman-teman sebaya saya itu memiliki kebiasaan hidup yang cukup baik, juga menyenangkan. Di mana kami hidup di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jangankan agama, peraturan dalam masyarakat, adat-adat, norma-norma, saling menghargai, bersosial, itu juga kami pegang teguh. Sehingga yang terjadi generasi di masa kami itu seperti memiliki pembatas untuk bisa membedakan mana sesuatu yang prioritas dalam hidup ya, dan mana sesuatu yang di bawahnya. Dan sekarang, saya akan masuk lebih dalam ke pokok bahasan utama. Seperti soal agama misalnya, generasi di masa dulu itu seperti diarahkan menuju pendidikan agama yang serius. Akhirnya mereka benar-benar bisa memahami tujuan hidup ini sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Sehingga yang terjadi generasi dulu itu apapun cita-cita mereka nanti, mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu, atau menempuh pendidikan di pondok pesantren terlebih dahulu. Barulah setelah itu mereka melanjutkan pendidikan duniawinya. Bagi sebagian itu akan terlihat biasa saja, tetapi bagi orang seperti saya, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena generasi yang betul-betul memperhatikan bagaimana pendidikan agamanya, ia tidak hanya sedang berpikir bagaimana masa depannya kelak di dunia. Ia berpikir lebih jauh ke depan tentang bagaimana masa depan akhiratnya nanti. Karena untuk menuju perjalanan akhirat yang mulus, itu tidak cukup hanya dengan gelar sarjana. Zaman di mana saya masih menuntut ilmu di pondok pesantren, banyak ilmu yang saya dapatkan mulai dari amaliyah di kehidupan sehari-hari sampai dengan yang khusus. Sekarang saya ingin masuk ke inti pembahasan, di mana basic pendidikan generasi zaman sekarang itu jauh berbeda dengan generasi awal. Generasi zaman sekarang, kebanyakan mereka diarahkan untuk menempuh pendidikan duniawi yang setinggi-tingginya. Jadi seolah-olah otak mereka hanya dididik dan didesain dengan mindset hidup, tujuan utama hidup itu ya hanya untuk meraih kesuksesan yang bersifat duniawi. Walaupun itu sebenarnya tidak akan pernah tercapai. Ya karena kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh hati yang pandai bersyukur. Dan hati yang pandai mensyukuri di setiap pencapaian ialah hati yang terbiasa dengan pendidikan agamanya. Akibatnya, seorang anak hanya fokus terhadap kesenangan atau standar kesuksesan dunia tanpa ia sadari bahwa kesuksesan sesungguhnya ialah ketika yang pertama, kita bisa menghasilkan rezeki dengan cara yang halal di negara kita sendiri. Yang kedua, memiliki teman bergaul yang soleh atau solehah. Yang ketiga, anak dan istri atau keluarganya merupakan kumpulan orang-orang yang soleh dan solehah.
Karena orang kaya saja itu belum cukup dikatakan sukses jika hatinya hanya dipenuhi dengan rasa kurang akan harta duniawi. Anak dan istrinya tak ubahnya seperti mayat hidup berjalan tapi tak memiliki pedoman, memiliki nyawa tapi tak berhati, dan teman-temannya hanya sekumpulan manusia-manusia tak berakhlak yang jauh dari agama sehingga merusak dirinya, merusak anak istrinya, dan bahkan kehidupannya. Nauzubillahi min dzalik. Semua itu sekarang sudah mulai terlihat di generasi saat ini. Satu contoh nih, ketika generasi awal ditinggal meninggal oleh ayahnya karena dulu ketika ia masih kecil diperhatikan pendidikan agamanya, bahkan ketika remaja dipondokkan generasi awal, tidak kebingungan tentang bagaimana seharusnya ia bertindak, mengurus jenazah ayahnya. Ya sedih itu pasti, tetapi kemudian ia mengurusi jenazah dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Rasul, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan, yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat agama. Namun apa jadinya ketika pendidikan agama tidak menjadi prioritas orang tua di dalam mendidik putra dan putrinya? Ada sebuah cerita nih, ini kisah nyata ya, dimana saat sang ayah meninggal, sang anak sedih, campur bingung, bahkan ada yang sampai meratapi kepergian orang tuanya dengan tidak ikhlas dan bahkan merokyu atau berpendapat dengan tanpa ilmu Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengurusi mayat orang tuanya. Ada yang berpikir, wah ini kita harus menyiapkan bunga-bunga. Ada pula yang mencoba membuka surat Yasin ya. Cuma karena memang nggak pernah baca Al-Quran, akhirnya nyari surat Yasin itu hampir 20 menit nggak ketemu-ketemu. Ada juga yang mencari bacaan-bacaan untuk orang yang meninggal di Google, lalu dibacakan secara bersama-sama. Meski mereka sendiri nggak tahu ini sebenarnya ilmunya benar apa enggak, hadisnya itu dari mana. Padahal jelas dalilnya al-ilmu qabla amal, mengaji dulu baru mengamalkan. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian beramal pada suatu amalan yang kalian sendiri tidak tahu ilmunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal pada suatu amalan yang tidak ada di dalam perkara kami, maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis, maka amalannya ditolak. Dan masih banyak lagi hadis atau ayat yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang ditolak sebab tidak ada dasar atau tuntunan dari Allah dan Rasul. Dan contoh ini hanya dari satu contoh di banyak aspek kehidupan, di mana agamalah yang menjadi guide atau pedoman untuk kita melangkah ke depan. Lalu bagaimana jadinya jika kita atau anak cucu kita tidak melihat ilmu agama sebagai pedoman utama? Jangan-jangan ketika kita meninggal kelak, mereka juga bingung dan nggak tahu kaidah atau cara untuk mengurus jenazah kita. Ini tentu menjadi perhatian kita bahwa sudah seharusnya kita peduli dengan generasi kita, bukan hanya tentang masa depan dunianya saja, tetapi juga tentang masa depan akhiratnya. Semoga bermanfaat. Saya Awal Ponlov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian sebagai informasi untuk mereka. Semoga bermanfaat.